Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Rahmawati Wafiro, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 kaidah asasiyah dan 5 kaidah fikih. Yang pertama adalah kaidah asasiyah. Nah, kaidah ini merupakan pokok yang akan melahirkan kaidah-kaidah cabang lainnya. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, artinya segala perkara tergantung kepada tujuannya. Nah, dasar dari kaidah yang pertama ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5, yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh berbuat kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dasar dari kaidah yang pertama ini juga terdapat dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yubi'atsun nasu ala niyatuhum. Artinya, manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, dari dasar yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dapat dijelaskan bahwa kaidah yang pertama ini berarti segala perkara atau segala yang akan dilakukan dinilai berdasarkan apa yang diniatkannya. Segala sesuatu yang akan dilakukan harus disertai dengan niat atau tujuan. Nah, bahkan ulama fikih sepakat bahwa apabila seseorang memiliki sesuatu yang akan dilakukan, namun seseorang tersebut belum sempat untuk melakukannya karena sebuah kesukaran atau kesulitan, maka seseorang tersebut tetap mendapatkan ganjaran atas apa yang diniatkannya. Dan apabila seseorang memiliki keinginan untuk berbuat dalam kejahatan, namun seseorang tersebut belum sempat untuk melakukannya, maka niatnya tersebut akan tetap dikira berbuat. Contoh dalam muamalah, misalnya apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat untuk memakan anggur tersebut secara langsung, atau mungkin menjualnya, atau mungkin memberikannya kepada orang lain, maka hal tersebut adalah boleh. Namun apabila seseorang tersebut membeli anggur dengan tujuan untuk mengolah anggur tersebut menjadi khamar, maka hal tersebut adalah haram atau tidak boleh. Jadi jelas ya bahwa segala perkara atau segala sesuatu yang akan dilakukan dinilai berdasarkan tujuannya atau niatnya. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Artinya, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Quran, surat Yunus yang berbunyi, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yuhni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.
Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi maksudnya adalah bahwa persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai suatu kebenaran. Jadi keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan sebuah keraguan. Dasar dari kaidah ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnahu syai'an faskul alaihi ukhraja minhu syai'an amla fala yakhrujna minal masjidi hatta yamshu'a sultan aw yajda raihan." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan untuk menentukan apakah sudah keluar sesuatu yang keluar ini yang dimaksud adalah kentut atau belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau. Maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang ini ragu-ragu apakah dia tadi itu telah mengeluarkan kentut atau belum, maka sebaiknya jangan keluar dari masjid, atau dalam arti mengambil wudhu sebelum terdengar sesuatu atau adanya bau. Nah, dari kaidah yang kedua ini, maka seseorang apabila dalam berbuat harus disertai dengan keyakinan. Nah, contoh dalam muamalah, misalnya apabila seseorang yang memiliki hutang kemudian mendatangi seseorang yang memberikan hutang dan mengatakan bahwa dia sudah melunasi hutangnya, namun seseorang yang memberi hutang ini menyangkalnya, maka yang dipegang adalah perkataan yang memberi hutang, karena yang memberi hutang ini memiliki hak atas keyakinan. Kecuali apabila seseorang yang berhutang ini memiliki bukti bahwa dia telah melunasi hutangnya. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menyebabkan kemudahan. Nah, dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, dasar dari kaidah ini juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusron. Artinya agama itu mudah. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi dapat diketahui bahwa Islam itu menghendaki kemudahan. Hukum yang ada dalam Islam tidak akan melampaui batas kemampuan manusia. Jadi kaidah ini bermaksud bahwa kesulitan itu akan mendatangkan sebuah kemudahan. Maksudnya, hukum-hukum atau syariat-syariat Islam itu didasarkan dengan keringanan, kenyamanan, dan menghilangkan kesulitan. Contoh dalam muamalah adalah misalnya penggantian harta wakaf.
Nah, harta wakaf ini pada umumnya kan tidak boleh untuk dijual. Namun apabila harta wakaf ini sudah tidak memiliki manfaat atau manfaatnya telah habis, maka diperbolehkan untuk dijual. Misalnya lahan wakaf ya. Apabila lahan wakaf ini sudah tidak memiliki manfaat, maka lahan ini boleh dijual sesuai dengan harga pasar dan kemudian membeli lahan baru yang memiliki manfaat. Kaidah yang keempat adalah ad-dharara yuzalu, kemudorotan dihilangkan. Nah, dasar dari kaidah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat keburukan atau kerusakan. Dan juga terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas, la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri, maksudnya tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh saling membahayakan. Maksudnya adalah tidak boleh, dalam kaidah ini tidak diperbolehkan untuk membahayakan diri dan saling membahayakan. Al-dororo la yuzalu. Doror ini merupakan posisi atau batas seseorang di mana apabila seseorang tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka akan membuat seseorang tersebut binasa atau nyaris binasa. Nah, doror ini merupakan kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila tidak diselesaikan maka akan mengancam diri dari atau mengancam agama, jiwa, harta, akal, keturunan, bahkan kehormatan. Nah, kebolehan untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu karena doror ini adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Contoh dalam muamalah, misalnya hakim melarang seseorang yang berhutang untuk berpergian atas permintaan si pemberi hutang. Nah, orang yang berhutang ini dapat diwakilkan oleh seseorang untuk berpergian dengan tujuan menghindarkan dari bahaya yang mungkin dapat diterima oleh si pemberi hutang. Kaidah yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah. Artinya, adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Nah, dasar dari kaidah tersebut terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa'asiru hunna bil ma'ruf. Artinya, dan bergaullah dengan mereka yang secara patut. Terdapat juga dalam hadis diriwayatkan dari banyak perawi. Hadis antara lain Imam Bukhari radhiyallahu an, "Hodi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Adat berarti kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan sesuai dengan akal sehat. Menurut Asy-Syatibi, banyak sekali masalah hukum dalam Islam yang didasarkan pada kaidah ini, seperti penentuan usia haid, kemudian lama masa suci dan haid, kemudian penentuan usia balik, dan lain-lain. Contoh dalam muamalah, bank berhak atas akad mudharabah, yaitu menambahkan biaya. Nah, kebiasaan ini telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang, seperti biaya penyimpanan atau biaya gudang, biaya perawatan,
atau memelihara dan menjaga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kaidah fikih muamalah. Kaidah yang pertama adalah al-uslu fil muamalatil bakhati illa ayyadulla dalil ala tahrimiha. Artinya, pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dasar kaidah tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan juga terdapat dalam hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an, antum a'lamu bi amri dunyakum. Artinya, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Dari kaidah tersebut dapat diketahui bahwa setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan aktivitas yang dilarang atau mengandung unsur-unsur yang dilarang. Ada beberapa faktor yang menjadikan dilarangnya sebuah transaksi, yaitu faktor pertama adalah haram zatnya. Haram zatnya ini yang dimaksud adalah transaksi yang dilarang karena barang yang dijual merupakan sesuatu yang haram. Misalnya bangkai, kecuali bangkai ikan, kemudian babi, khamar, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah haram selain zatnya. Haram selain zatnya adalah transaksi yang melanggar prinsip antarodin minkum. Di antaranya adalah terdapat faktor-faktor seperti kezaliman, kemudian gharar atau penipuan, riba, kemudian riswah atau suap, judi, dan judi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurang lengkapnya akad. Contoh dalam muamalah, para ulama itu melarang jual beli dengan cara menyegat pembeli sebelum sampai ke pasar, atau membeli barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Kemudian dilarangnya menjual buah-buahan sebelum matang. Kemudian dilarangnya menjual kotoran dan lain-lain. Kaidah fikih selanjutnya adalah la yatimut tabarru'u bil qabdi. Artinya, tidak sempurna akad tabarru' kecuali setelah diserahkan. Nah, dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqad. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud dari kaidah ini adalah akad tabaru itu tidak sempurna apabila barang atau benda atau objek zakat tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang akan mendapat bantuan. Contoh dalam muamalah, apabila seseorang bersedekah atau berakat ke masjid tapi tidak membawa objek atau penyerahan benda itu tidak bersamaan pada saat akad, maka akad tabaruk tersebut belum sempurna. Kaidah fikih selanjutnya adalah idza batal syai'un batala fi dhamanah. Artinya, apabila sesuatu itu batal, maka batallah apa yang ada di dalamnya. Dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batili
illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, dalam kaidah fikih muamalah ini yang dimaksud adalah bahwa apabila dalam bertransaksi salah seseorang ini membatalkannya, maka batal pula apa yang ada di dalamnya. Atau apabila sesuatu yang muatannya batal, maka muatan yang ada di dalamnya juga batal. Nah, penerapan dalam muamalah, misalnya apabila pembeli membatalkan harga yang telah ditetapkan, maka batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Seperti itu. Kemudian kaidah selanjutnya adalah ma hurrama isti'maluhu hurrama ittakhaduhu. Artinya, apa yang haram digunakan, haram pula didapatkan. Nah, dasar dari kaidah ini terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinyatakan oleh Bukhari dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an samanil kalya wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Artinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang harga penjualan anjing, mas kawin pelacur, dan manisan dukun. Ya, kaidah di atas atau kaidah yang sudah saya sebutkan, maksudnya adalah terhadap segala apa yang diharamkan penggunaannya, baik untuk dimakan atau dipakai atau apapun yang lainnya, maka haram juga dalam mengusahakan mendapatkannya. Penerapannya dalam muamalah adalah minum khamar adalah haram, maka untuk mendapatkan khamar tersebut adalah upaya untuk mendapatkan khamar tersebut juga termasuk perbuatan yang haram atau tidak boleh dilakukan. Kemudian kaidah fikih yang terakhir adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba haram. Artinya, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang memberi piutang adalah riba, yaitu haram. Nah, dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ayyuhalladzina amanu la taqtulur riba ad'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya. Jadi dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil manfaatnya oleh orang yang memberi piutang adalah riba. Dan jelas riba ini haram hukumnya, tidak boleh dilakukan. Riba artinya adalah memberi tambahan atau tambahan dari sesuatu. Kemudian penerapannya dalam muamalah adalah misalnya apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah pinjaman. Hukumnya adalah riba dan itu adalah perbuatan yang haram. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.